Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal laili hadana fazal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa halal baiti kiramil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Pak Charlie sebagai ahli rumah. Yang saya hormati bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan. Sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di rumah ini dalam rangka kebaikan dan kebenaran demi mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat. Kemudian kita dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyatakan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang Rasul, tentang Nabi. Jadi seperti yang pernah kita ketahui Pak Charlie, Nabi Muhammad itu kan menerima wahyu dan wahyu dicatat di beberapa rumah, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, kulit-kulit hewan dan berbagai macam. Nah, di antara catatan-catatan itu ada yang menceritakan orang-orang terdahulu, cerita Nabi Adam, cerita Nabi Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman sampai ke Isa. Artinya semua itu kan disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui lisan beliau sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin itu Pak Charlie? Itu kan. Bagaimana mungkin tuh Pak Arif, Pak Wel? Kok Nabi Muhammad itu bisa menceritakan itu? Padahal Nabi Muhammad itu lahirnya sesudah mereka-mereka tadi gitu. Nah, kalau kita buktikan dengan fakta hari ini, Pak Charlie lahir tahun berapa, Pak? 76. Nah, jangankan untuk menceritakan orang zaman dulu, mungkin menceritakan orang yang ada di tahun 75, setahun selisih dari Pak Charlie, mungkin Pak Charlie tidak mampu kan, Pak Arif tidak mampu, Pak Wel termasuk saya juga tidak mampu. Tapi Nabi Muhammad ini mampu menceritakan cerita orang sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, bahkan bisa menceritakan kejadian sebelum terjadi kejadian, bahkan bisa menceritakan bahwa nanti akan terjadi kiamat dan sesudah kiamat akan begini-begini. Nah, kira-kira bagaimana itu Pak Wel? Nah, mari kita kupas tuh. Pandangan Pak Wel kok bisa seperti itu beliau. Silakan Pak. Pak Charlie siap giliran. Nah, gimana Pak Wel? Ini Nabi yang ngomong. Macam mana aku bisa seperti itu? Nah, biasanya orang ngomong, oh dia itu tahu Pak Abu karena dia dapat bisikan dari Jibril sebagai wahyu. Kan gitu Pak. Akhirnya kita percaya. Nah, kalau memang begitu, berarti Nabi Muhammad ini omon-omon melihat tidak,
mendengar tidak, ada pada posisi kejadian tidak, dia ngomong dalam ajaran Nabi Muhammad sendiri itu diharamkan. Memperkatakan kata yang tidak didengar, tidak dilihat, tidak ditatap langsung kejadiannya, itu tidak boleh. Sedangkan paham yang kita anut selama ini seperti itu. Seakan-akan untuk Nabi boleh, ya tetap tidak boleh. Beliau contoh. Nah untuk itu silakan Pak Weldi buka surat Al-Isra, surat nomor 17 ayat 36. Jadi seru kaji kita malam ini. Surat 17 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Ya. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, ini kan Pak, surat 17 itu Al-Isra ayat 36. Itu ajaran Allah, ajaran Rasul, ajaran Nabi Muhammad sendiri. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu di situ, atau sesuatu kamu yang tidak tahu gitu. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, rasa hatimu akan ditanya Allah, diminta pertanggungjawaban atas informasi itu. Nah, kenapa kita selama ini umat muslim menutupi ini? Kita katakan Nabi Muhammad itu bisa menyampaikan kisah Adam sampai ke Isa, bahkan kisah sebelum kisah hari kiamat besok yang akan datang. Dia tahu. Apakah dia melihat? Apakah dia menatap kejadian itu? Ternyata tidak juga. Ini bagaimana ini? Ini kan harus dipecahkan teka-teki ini, Pak. Itu untuk Pak Well kan, Pak Arif bagaimana pandangan Pak Arif? Ayo. Sama seperti yang umum tadi, Pak. Dia dapat petunjuk dari Allah. Iya. Berupa wahyu kan. Iya. Sehingga kita pun menerima saja kan. Padahal secara didikan Islam itu sendiri tidak nyambung. Dia nengok tidak, mendengar tidak, ada pada posisi kejadian tidak. Oke lah, kejadian yang kemarin mungkin ditengokkan, mungkin kan Pak. Lah kejadian besok yang belum terjadi, kiamat akan terjadi ini, nanti akan begini. Nah ini bagaimana pula nih? Pertanyaan lagi. Pak Charlie, gimana? Coba Pak Charlie. Ya, karena dalam diri Muhammad ada Rasul, Pak. Siapa itu Rasul? Kan gitu cara kita. Apa tadi? Rasul itu ya sifatnya Allah. Sifatnya Allah kan. Nah itu kan sudah mulai mendekati kepada kebenaran. Nah kehendak Allah dan Rasul itu umat Islam itu seperti itu. Jangan terima-terima baik, jangan iyo-iyo baik, dan menyampaikan dulu kepada orang lain sehingga tidak ada pengembangan. Nah untuk sementara pandangan Pak Charlie tadi kita off-kan dulu kan. Kita masuk kepada ayat yang kedua, surat As-Saff, surat nomor 61, ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Terus ayat berikutnya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma
Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, begitu bahasa yang dibuat apa yang tidak kamu kerjakan. Padahal bukan itu bahasanya. Mengapa kamu perkatakan kata yang bukan pengalamanmu? Ngapa kamu katakan, kamu bicarakan, kamu ceritakan, itu bukan pengalamanmu. Dikatakan lagi, besar murka Allah ya kepada engkau, kamu perkatakan kata yang bukan pengalamanmu, yang omon-omon itu. Sedangkan Nabi Muhammad melakukan itu, tidak dibongkar rahasianya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada orang menceritakan sesuatu tentang seseorang atau sekelompok orang, kita disuruh cek dulu, Pak. Apakah dia mengatakan kata itu ada data, fakta, ada pada posisi kejadian atau tidak? Kalau tidak, udah fasik orang itu. Fasik itu artinya dia menyengaja melakukan kesalahan besar, berefek kepada dirinya dan kepada orang lain. Ada hukumnya itu. Nah, coba buka surat 49 Al-Hujurat ayat 6. Ayat berapa? Hujurat Ayat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiq binaba'in fatabayyanu an tasibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Ini ayat ini istimewa, Pak Charlie. Bayangkan Allah mendahulukan predikatnya. Jika datang orang fasik, akhirnya tertutuplah orang-orang yang memperkatakan kata tanpa data. Karena orang-orang baik. Contoh, dia kiai, ulama, ustadz, dia bawa berita. Itu tertutupi oleh adanya kalimat fasik duluan. Begitu cara Allah memancing akal fikir kita biar kita tuh cerdas. Ternyata orang fasik itu perilakunya adalah dia membawa berita. Berita itu tidak berdata, tidak ada persaksian, cuman mendengar cerita orang ke orang, omon-omon. Dia ceritakanlah kepada orang lain. Oleh itu kita terima. Akhirnya kita ikut pula dengan dia, menghukum, menjektis, mencela, mencaci. Setelah terbuka, ternyata tidak begitu. Gampang baik kita mengatakan minta maaf. Nah, itu. Artinya walaupun dia ulama, ustadz, kiai, pemuka adat, kalau dia mau berita, pertama kali kita tanyakan, Bapak dapat informasi itu dari siapa? Di mana? Oh, aku dapat dari si A, si B, si C. Terpercaya datanya. Tidak masuk, Pak. Yang bisa kita terima data itu adalah aku melihat langsung, aku mendengar langsung, dan aku ada pada posisi kejadian. Baru bisa kita terima. Itu pun masih harus kita pelajari. Jangan-jangan ini bohong juga. Tetapi orang yang mengatakan tadi setidak-tidaknya sudah terlepas daripada predikat fasik. Nah, kita kan sering tuh, Pak, nonton berita lah kita kan. Pada zaman sekarang kan terkenal ada hoax, ada buzzer. Kalau hoax itu kan memang yang tidak diiyakan, yang ini diidakkan. Kalau buzzer itu memang orang tertentu yang berperan sebagai pembentuk hoax itu sendiri.
Dak pacak-pacak, dak ngerti-ngerti, kita dapat dosa nganggur, Pak. Dapat dosa nganggur. Ternyata di buzzer ini efektif, Pak. Pak Abu itu bisa hancur namanya itu oleh si buzzer tadi. Nah, saking begitu rapinya dia menyusun informasi, data, fakta itu. Walaupun tidak ada seperti ada gitu. Bahkan yang terbaru teknologi AI. Kita pergi keluar dari rumah untuk ngaji rumah Pak Charlie, tahu-tahu keluar cerita gambarnya dulu Pak Abu lagi berdua dengan perempuan dan macamnya di-sharekan kayak orang rumah dulu, ngamuk orang rumah. Nah, malam kelak belagu, kagetlah kita, nggak sampai ke tingkat itu. Jadi setinggi apapun teknologi yang namanya kerja buzzer, AI, kalau kita pegang ayat ini, kita tidak akan kenal. Nah, ini kan teknologi AI. Ini bisa jadi buzzer. Cari dulu orang, kita tanya dulu, benar tak ini? Nah, karena orang zaman kini kan mana faktanya, ini fotonya, ini videonya kan gitu Pak. Ternyata sekarang sudah mulai hati-hati kita dengan video dan foto. Apalagi omon-omon. Begitu hebatnya Allah mendidik kita supaya kita cerdas, cara berpikir kita menatap segala sesuatu. Sementara kita lupakan dulu Nabi Muhammad tadi kan. Nah, ini kita masuk kepada kajian kepribadian, kepada kajian tasawuf. Ada kawan datang ke rumah kita. Kebetulan kita tidur. Nah, tapi dia sempat masuk karena dia akrab dengan kita. Nah, keluar, pergi. Kita dengar suara itu, tapi tidak kita terlalu peduli karena tidur kan. Nah, dalam waktu dia telepon. Sudah bangun Pak Abu? Sudah. Oh ya, tadi saya datang ke rumah, malah masuk saya tadi. Nah, bersamaan itu HP hilang. Ada beberapa alat rumah tangga hilang. Apa yang terjadi di sini, Pak? Apa yang terjadi di sini? Ada informasi, Pak. Informasi yang mengatakan jangan-jangan dia itulah. Karena dia itulah yang masuk di sini dan dia itulah tahu kuncinya. Kunci cara buka pintu saya ini cuma dia itulah yang tahu rasionya, kodenya. Nah, siapa yang mengabarkan ke kita, Pak? Orang yang tidak melihat, orang yang tidak mendengar, orang yang tidak ada pada posisi kejadian. Siapa dia? Yang part dalam diri kita tuh, Pak. Roh Rehan, roh Rahmani, roh Jasmani, roh Ilahi. Kalau dihimpun, dia adalah manusia yang ada pada kita. Dia tuh yang membawa berita. Dia berada dalam tubuh kita, sama-sama tidur kayak gitu. Tapi dia pintar bersuara, pintar berkata. Bahkan kita percaya, Pak. Dan kita sadari lagi, dia juga tidak nengok itu. Dia juga tidak dengar itu. Dia kan tidak serupa kayak kita tadi. Tapi kenapa kita bisa percaya, Pak? Disitulah persangka-sangka itu. Kata Nabi, tidak baik. Karena orang suku sangka-sangka itu, Pak, orang yang termakan isu oleh yang di dalam. Termasuk kita masih remaja dulu, Pak. Kita punya pacar, Pak ya. Nah, kita nengok mete kita tuh ada dengan laki-laki lain. Ya, mungkin itu adiknya, mungkin itu pamannya, mungkin itu kawannya, tapi tidak ada hubungan hati. Tapi apa yang terjadi di sini, Pak? Cemburu ya, Pak? Kenapa cemburu? Kenapa, Pak, Charlie cemburu? Ada yang membisikkan. Seakan-akan yang di dalam ini tahu bahwa pacarmu itu dengan si A itu ada hubungan loh. Padahal yang di dalam ini bersama kita, kemana kita pergi. Yang aneh kita iyo kan, Pak. Buktinya kita marah-marah dengan cewek kita. Nah, akhirnya cewek itu bingung. Kenapa abang marah-marah dari tadi aku tengok agak keras, agak kasar. Sudahlah, jangan pura-pura tidak tahu. Sebaliknya perempuan lebih parah lagi. Langsung dia sebutkan, bukan aku tidak tahu. Kamu kayak cewek itu tadi. Emosinya emosi nian, Pak. Marah-marah nian, bahkan sampai banting barang. Lalu siapakah yang menyampaikan berita ini? Kalau bukan yang dalam dada beliau itu sendiri. Padahal yang dalam dada itu kan bersama dengan dia, kemana dia pergi. Tengoklah tidak, dengarlah tidak. Tapi begitu manjurnya kata-kata itu sehingga dipercaya gitu nah. Jadi cemburu waktu zaman remaja itu
bisa kita jadikan contoh adonian orang fasik itu. Baik orang fasik di luar diri ataupun orang fasik dalam diri. Nah, kita cek dulu kebenarannya. Karena dua-dua ini omon-omon galau ini. Tidak berdata, tidak berfakta. Nah, ada rasa kecemburuan. Kelak dulu marah. Pelajari dulu. Aku nengok kau tadi dengan dia tuh. Mana? Oh itu sepupu saya. Anak siapa? Itu anak paman, anak situ. Mulai reda dia, Pak. Tapi tadi dia tidak reda, Pak. Kenapa dia tidak reda tadi? Karena ada yang menyampaikan berita tadi. Nah, kenapa dia reda? Karena ada iman dalam diri kita. Oh ya. Itu contoh. Nah, kembali kepada cerita Nabi Muhammad tadi. Jadi Nabi Muhammad ini, Pak, dia bersuara, dia berkata atas nama wahyu. Tahu dia cerita Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, seterusnya sampai Isa. Tahu dia cerita tentang hari kiamat, apa yang terjadi. Kalau tidak kita pikirkan seperti kajian malam ini akan omon-omon, akan terlibatlah Muhammad ini sebagai orang yang di 3 ayat tadi, Pak. Jangan memperkatakan kata yang tidak diketahui. Mengapa kamu memperkatakan kata yang bukan pengalaman kamu? Maka Muhammad fasik. Cek dulu kebenaran kata-katanya itu. Nah, ini tidak terbongkar. Kenapa tidak terbongkar? Kebiasaan kita beragama ini baca-baca saja, dengar-dengar saja, iya-iya saja. Kalau sudah Quran hadis, udahlah, benarlah itu. Padahal Quran itu adalah informasi Allah dan Rasul via Nabi dalam bentuk umum. Bentuk kulit, Pak. Belum bertemu isi. Sama dengan kita. Pernah, Pak, nengok buah durian? Pernah. Cak mano? Berduri-duri. Ya kan, Pak? Ternyata itu belum buah durian, Pak. Baru kulitnya. Nah, untuk bertemu buah durian, kupas dulu kulitnya. Prak. Nah, ada yang lonjong-lonjong itu, Pak, panjang-panjang. Ditekan lembut. Itu benar buah durian. Tapi seketika ditanya, pernah kamu merasakan bagaimana rasa durian? Bisa diceritakan, Pak? Pernah kamu merasakan bagaimana rasa durian? Pernah. Bagaimana rasanya? Bisa diceritakan. Kalau melihat buah durian, kita lah keliru. Kita tunjuk kulitnya. Pas dibuka, iya benar, inilah buah durian. Pertanyaannya, pernahkah Anda memakan durian? Kalau pernah, bagaimanakah rasanya? Ayo Pak Charlie. Makan buah durian pernah kan? Nah, cobalah cerita ke rasa durian. Pak Charlie hanya bisa menceritakan itu kepada orang yang pernah memakan buah durian. Itu pun diceritakan, sama-sama tahu lah kita kan sama-sama makan. Kok nanya yang model itu? Itu. Padahal Pak Charlie, walaupun kita sama-sama makan durian atau buah durian tadi, tetap ada beda rasa. Itulah menunjukkan berbedanya kapasitas. Ya kan, Pak? Ada kan kita sama-sama merasakan sesuatu, tapi tetap beda rasa. Buktinya, aku tuh susah nian kayak bini aku ini apa? Garam tuh kurang terus. Kurang cak mano lagi, Bang. Lah segenggam aku masukkan. Kayak dulu. Coba awak rasakan. Nah, kebetulan kita bawa kawan. Iya, Bang, asin nian ini, Bang. Lah pahit rasanya nih. Masuk. Nah. Iya, nggak pahit. Tapi aku tidak merasakan itu. Bahkan aku anggap ini kurang. Sama kekuatannya, sama dalam rasanya, tapi berbeda kadarnya. Jadi sebegitu dalam paham ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasul untuk kita, Pak, supaya kita jadi orang yang berpikir. Nah, balik lagi ke cerita Nabi Muhammad tadi. Maka cerita Pak Charlie tadi sudah mendekati. Kenapa Muhammad bin Abdullah orang Arab bisa menceritakan kisah Adam,
sampai Isa. Bahkan cerita hari ini, kiamat besok sesudah kiamat. Nah, karena yang bercerita itu sebenarnya bukan Muhammad bin Abdullah. Bukan. Yang bercerita itu adalah Allah melalui Rasul. Rasul melalui Nabi Muhammad tadi. Nah, kalau Allah yang bercerita melalui Rasul, Rasul bercerita melalui Nabi Muhammad tadi, maka tidak ada salah Nabi Muhammad itu mengatakan cerita itu, karena dia mengatakan, ya, menyampaikan cerita Allah dan Rasul. Lah wajarlah kalau dia tahu awal tahu akhir, tahu zahir tahu batin. Ini yang tidak tertangkap selama ini, Pak. Nah, itu. Berarti Allah ada zaman Nabi Adam. Bukan lagi ada, dia menjadikan. Rasul ada? Iya. Melalui Rasul lah semua kejadian itu dijadikan. Bahkan sampai saat ini, Pak, masih banyak orang mengatakan bahwa yang menjadikan langit dan bumi itu adalah Allah. Ya kan, Pak? Iya. Tapi setelah kita buka surat Luqman ayat 25, coba Bapak buka. Surat Luqman ayat 25. Temu Pak Wel? Ayat surat 31. 31 ya, ayat 25. Baca. Ya. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ta'lamun. Sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard la yakunullah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka itu orang Yahudi, orang Nasrani di zaman Nabi Muhammad dulu, siapakah pencipta langit dan bumi? Pasti mereka mengatakan Allah. Nah, berkatalah Allah melalui Rasul kepada Nabi Muhammad, Kul, katakan hai Muhammad, yang menjadikan langit dan bumi itu adalah alhamdulillahi. Alif lam itu Allah, hamdu itu sifat, lillahi bagi Allah dia itu. Itu yang menjadikan langit, itu menjadikan bumi. Bal aksarahum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak tahu. Nah, ternyata yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Rasul. Waktu itu namanya adalah alhamdulillahi. Rasul itulah sifat Allah, wujud serta Allah, bersama Allah. Bahkan tidak sempurna penyebutan kita kepada Allah tanpa disebutkan nama Rasul ini. Tidak sempurna penyebutan kita kepada Rasul ini tanpa disebutkan Allah. Karena Allah dan Rasul itu satu kesatuan. Satu, dia dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa. Satu dengan Allah tidak bisa dibedakan. Tidak bisa. Tapi satu dengan Allah tidak pula boleh disamakan. Allah zat, Rasul sifat. Allah itu tempat nyata. Rasul itu tempat nyatanya Allah. Kalau kita nengok gulung, seperti pasir ya Pak. Ya kan? Warnanya putih. Apakah itu gula? Belum. Itu baru wujud gula. Nah, untuk tahu, makan. Apa rasanya Pak? Manis. Itu baru sifat gula. Karena manis itu pasti ada lawannya Pak. Apa Pak? Pahit. Jadi manis itu sifat, pahit itu sifat. Lalu apa itu gula? Kenikmatan daripada rasa itu sendiri. Bisa diceritakan? Tidak bisa kan Pak?
Ini baru cerita gulu, apalagi cerita Allah dan Rasul. Tetapi akal fikir orang menangkap, Pak. Selama ini bisa kita ceritakan dengan baik dan pas. Nah, jadi seketika ditanyakan siapakah menjadikan langit dan bumi, ya mereka mengatakan Allah. Padahal yang menjadikan itu adalah alhamdulillah. Kebanyakan mereka tidak tahu. Kebanyakan, tapi ada yang tahu. Siapa yang tahu? Ya ahli kitab itu sendiri, Pak. Kan ditanyakan zaman Nabi Muhammad itu kan. Waktu itu kan sahabat kan dibully, Pak. Udahlah pengajian kamu dengan Muhammad itu kecil. Tidak ada apa-apanya. Nah, sahabatnya tersinggung. Merasa dilecehkan. Ngadu lagi Nabi. Ya Rasulullah, tobo-tobo Yahudi, Nasrani, ahli kitab tuh ngomongin kajian kita kecil. Tidak ada apa-apanya. Apa kata Nabi? Ya enggak apa-apa. Memang pengajian kita kecil. Memang pengajian kita tidak ada apa-apanya. Mereka itu kan terdahulu. Yahudi zaman Musa, Nasrani zaman Isa, kita kan baru kemarin. Tapi kami tidak puas ya Rasulullah. Kami pengen menunjukkan eksistensi kami, bahwa kami ini tidak kecil loh. Kami ini tinggi. Ya ini anak po. Iya. Oke. Tanyakan kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Pasti mereka mengatakan Allah. Nah, itu asal ayat. Lah kan benar ya Rasulullah. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Nah, nantilah dulu, kata Nabi, tanyalah dulu. Nah, sahabat kebingungan. Aku tidak salah dengar tadi. Ngapa? Kata Rasulullah, tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Pasti mereka mengatakan Allah. Lah kan sudah benar itu Allah. Nanti kalau mereka jawab itu Allah, kita mau ngomong apa? Tapi Nabi mengatakan, tanyalah dulu. Nah, pokoknya kata sahabat yang lain, kamu tidak usah kritik perintah Nabi. Kamu tanya we. Pas ditanya, Yahudi, Nasrani, apa? Siapa pencipta langit dan bumi? Kalau memang kaji kamu itu padek, kalau memang pengajian kamu itu tinggi daripada kajian kami, ya Allah lah. Nah, tapi sebelum itu dinyek dulu. Ya jangankan kami, bayi kami aja bisa jawab. Persoalan siapa pencipta langit dan bumi itu, bayi kami bisa jawab, apalagi kami. Ya nantilah dulu, kata sahabat. Kamu jawab siapa? Ya Allah lah. Dah, terdiam sahabat. Dalam hati sahabat tidak perlu ada salahnya, memang Allah yang menjadikan. Balik kepada Nabi, melapor. Benar ya Rasulullah, mereka mengatakan Allah. Nabi senyum. Nah, senyuman Nabi ini jadi pertanyaan besar ini. Kok Nabi senyum? Apa yang aneh di sini? Baru ada kalimat kullil hamdulillahi. Katakan hai Muhammad Nabi. Allah perintah melalui Rasul perintah Nabi Muhammad. Katakan hai Muhammad Nabi kepada sahabatmu yang menjadikan langit dan bumi itu adalah alhamdulillah. Alif lam itu Allah, hamdu itu adalah Rasul, bagi Allah lah dia. Jadi Allah dan Rasul itu satu kesatuan yang tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan, tapi tidak boleh disamakan. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Kebanyakan mereka tidak tahu. Kamu tidak tahu, Tobo itu tidak tahu juga, si Yahudi Nasrani tadi. Padahal mereka itu tahu, Pak Charlie. Yang menjadikan langit dan bumi itu adalah alhamdulillahi. Tapi mereka pura-pura tidak tahu. Kenapa? Karena mereka itu mengenal Muhammad itu sama dengan mengenal anak kandungnya. Ingat, Muhammad di sini bukan Muhammad Nabi, Muhammad Rasul itu mereka kenal. Karena Musa mengajarkan, Isa mengajarkan. Mana datanya Pak Abu? Silakan buka surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami anugerahi kitab mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri.
Sesungguhnya sekelompok dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka mengetahuinya. Nah, jadi ahli kitab tadi yaitu orang Yahudi, orang Nasrani pada saat itu kenal dengan Muhammad ini seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Ya ahli kitab, Pak. Ahli kitab itu artinya orang yang belajar, orang Yahudi yang belajar, orang Nasrani yang belajar, tahu persis siapa Muhammad ini. Tapi ingat, bukan Muhammad bin Abdullah yang dimaksud di sini, Muhammad Rasul itu. Dia dapat pelajaran dari guru-gurunya, dari Rasulnya, Isa. Bayangkan. Tapi sebagian mereka itu menutupi ini. Sebagian mereka ada yang tidak tahu nihan. Nah yang jadi masalah adalah yang tahu tadi dia menutupi, Pak. Sampai detik ini banyak orang tidak tahu kalau menjadikan langit dan bumi itu alhamdulillahi. Gitu. Nah, oleh karena Allah itu tidak nyata menyata pada Rasul tidak nyata menyata pada Nabi Muhammad bin Abdullah, maka dia bisa ceritakan kisah dulu, hari ini akan datang. Itulah rahasianya, Pak. Kenapa Nabi Muhammad itu bisa menceritakan kisah Adam sampai ke kisah Isa. Jangankan orang Islam, jangankan orang di luar Islam, orang Islam itu tidak ngerti cerita ini. Makanya orang yang merek agamanya beda dengan kita membuli kitab Quran itu palsu, kitab Quran itu ceplakan. Ada di Taurat, ada juga di kitab Quran. Ada di Injil, ada pula di kitab Quran. Ceplakan ini. Muhammad itu bohong, Muhammad itu nabi palsu. Ini fakta, ini data. Nak ngomong apa ulama kita? Ada kan, Pak, di YouTube Muhammad itu nabi palsu, kitab ini kitab ceplakan, ajarannya tidak benar. Mau ngomong apa kita? Kalau bukan Allah turunkan ilmu hikmah ini kepada aulia dan anbiya dalam kajian tasawuf, tak terjawab. Makanya kita bikin video supaya ditonton oleh saudara kita yang merek lain tadi. Bukan Muhammad itu nabi palsu. Yes, beliau itu sejati. Bukan Quran ini kitab ceplakan. Iya. Tapi pas apa, Abu? Di Taurat ada cerita itu. Di Injil ada cerita tuh. Lah iyalah. Yang menceritakan itu adalah orang-orang itu juga. Allah melalui Rasulnya. Di zaman Adam, tubuh Rasul kok ada, Pak? Di zaman Idris, tubuh Rasulnya ada. Sampai ke tingkat Musa, tubuh Rasul ini ada. Terakhir ada tubuh baru yang lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Orientasi mereka yang memuji Islam Muhammad Nabi bin Abdullah. Orientasi kita umat Islam Muhammad Nabi bin Abdullah. Padahal sebelum Nabi Muhammad itu ada nabi-nabi lain yang di dalamnya adalah Rasul juga. Ada nabi-nabi lain yang dalamnya Rasul juga, yang memberikan pendidikan kepada Adam sampai ke Isa. Bahkan 124.313 para aulia dan anbiya itu gurunya beliau, Rasul tadi. Ini yang tidak dipahami oleh sebagian muslim. Apalagi orang yang di luar Islam, ya tidak tahu nih Andi. Pantaslah dia mengatakan Muhammad itu nabi palsu, kitab itu ciplakan, ajarannya tidak benar. Ayo kantorlah, mereka punya data. Ada, Pak, Bapak tengok dalam YouTube itu, cerita yang di ayat ini, di surat ini ada di kitab orang itu. Bahkan mereka melihat fakta datanya ada. Mau ngomong apa? Tentang Iskandar Zulkarnain ada ceritanya. Tentang Nabi Sulaiman ada. Samo, ya kan, Pak? Samo kan, Pak? Terbukti dia duluan menceritakan itu. Kita kemudian mengeluarkan cerita. Samo perlu cerita. Apa dah nyeplak ini? Mereka tidak tahu kalau yang mengatakan kata itu, menceritakan cerita itu, orangnya ya itu juga. Allah itu yang menceritakan melalui Rasul. Cuman badan Rasul ini setiap nabi itu berbeda-beda. Itu. Jadi
Jadi disesuaikan situasi kondisinya saat itu. Maka seketika surat Toha itu surat 20 ayat 14, coba Bapak buka. Iya, surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Nah, itu adalah ucapan Allah kepada Musa. Jadi seketika Musa berjalan dengan istrinya Siti Rahmah binti Suaib, Nabi, di padang pasir itu beliau melihat api, Pak. Nah, jadi ngomong dia dengan istrinya, Dek, kamu nengok ada api itu. Nengok bang, betul. Oke, kau tunggu di sini Dek ya. Aku akan berjalan ke sana, akan mengambil api itu untuk kita berdiam dan jadikan obor. Karena waktu itu sudah senja. Singkat cerita, Musa mendekat. Api tadi berubah jadi cahaya. Dekat lagi, berubah jadi sinar. Dekat lagi, berubah jadi pohon. Nah, inilah yang menjadikan saudara kita agama merek beda tadi membuli. Tuhan kamu tuh pohon, Allah kamu tuh pohon. Padahal itu baru processing menuju Allah. Processing menuju Allah, bukan kesejatian Allah, baru menuju Allah. Setelah pohon didekati lagi sosok seorang laki-laki yang gagah perkasa, bermahkota, bersayap baju, gagah dia. Ngomong, innani anallah. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, aku dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu akan daku, wahai Musa, dan dirikan sholat. Nanti dalam sholat yang kau ingat adalah aku. Segala kita kaum muslimin tidak terlalu jauh berfikirnya. Kita kiralah iya pula itu Allah. Tanpa kita sadari, wa aqimis sholat li zikri. Dirikan sholat, dalam sholat nanti yang kau ingat aku. Nah, kalau kita bisa mengingatnya berarti ada bentuknya, Pak. Ya. Ada rupanya kan, ada suaranya, ada katanya, ada gerak. Tanpa kita sadari lagi, apakah benar Allah itu? Allah itu kan tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatu. Karena Allah itu nama. Itu dia. Charlie itu nama, Arif itu nama, Weldy itu nama, Abu Fikri itu nama. Jangankan Allah, nama kita aja tidak pernah nampak. Pak Weldy pernah lihat nama? Pak Arif, Pak Charlie pernah lihat nama? Tidak pernah. Saya juga tidak pernah lihat nama. Apalagi Allah, ya sama aja. Makanya kata Nabi Muhammad, barang siapa yang menyebut nama tanpa kenal yang punya nama, kafir hukumnya. Pasti akan mengingkari maksudnya. Nah, itu. Nanti kita bongkar ini. Barang siapa yang menyebut nama atau kenal nama tapi tidak kenal dengan yang punya nama, pasti kafir dia. Nanti kita bongkar. Nah, kembali cerita Musa tadi. Ternyata yang dilihat oleh Musa tadi adalah sifat Allah, wujud serta Allah, Rasul Allah. Cuman yang tampak itu bukan Rasul. Dia bertubuh Nabi. Dia bertubuh disebut dengan Nabi. Nah, itu Pak. Karena di dalam Nabi tadi dan tubuh sifat Allah, Hamdu namanya. Karena dia dengan Allah Ahmad, maka tubuh ini disebut Muhammad. Karena Muhammad itu artinya pembawa Rasul. Jadi orang mengartikan itu Muhammad karena itu bahasa Arab. Kalau bahasa lain-lain pula namanya, Pak. Buktinya bahasa gitu. Lalu siapa dilihat oleh Musa itu, Pak Abu? Yang dilihat oleh Musa itu orang yang membawa sifat.
Akan panjang kalimatnya Pak. Orang yang membawa sifat. Maksudnya di dalam dada orang itu ada sifat. Sifat siapa? Sifat Allah. Siapa namanya? Terpuji. Nah, intinya ada benar, ada dipercaya, ada menyampaikan, ada cerdik lebih bijaksana. Itu bahasa kita Pak. Kalau bahasa Arab, Muhammad. siapa yang dilihat oleh Musa? Muhammad. Nah, apa artinya? Pembawa sifat. Mana sifat itu? Dalam dada beliau, Rasul. Siapa namanya? Ahmad. Ini Arab Pak. Isi Ahmad apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Digabung itu Rahman dan Rahim. Sifat siapa? Sifat Allah. Karena kita ngomong bahasa Arab, cak itu bunyinya. Kalau bahasa Indonesia, cak tadi. Siapa yang oleh Musa? Orang yang membawa sifat. Nah, dalam bahasa Arab Muhammad itu apa sifatnya? Terpuji. Dalam bahasa Arab Ahmad. Isinya apa? Benar. Dapat dipercaya. Menyampaikan. Cerdik bijaksana. Digabung ini kasih dan sayang. Sifat siapa? Sifat Zat, pemilik langit dan bumi beserta segala-galanya. Kan beda penyebutannya. Kalau Inggris beda lagi. Jerman beda lagi, Cina beda lagi. Pusing kita gegara itu. Karena kita tidak berpikir. Apalagi saya katakan, kita minum air Pak Charlie ya. Nah, orang Arab tidak minum air. Minum apa? Minum ma'un. Orang Inggris tidak minum air. Minum apa? Water. Orang Rejang, suku Rejang, Bengkulu, tidak minum air, tapi biwa. Orang Palembang tidak minum air, tapi minum banyu. Pusing kita memikirkan itu. Kalau kita tahu, tidak perlu. Barangnya itu juga, kan gitu Pak. Ya kan Pak? Water barangnya ini juga. Ini water di Inggris. Di Arab, ma'un. Di Indonesia air. Kata orang Rejang, biwa. Kata orang Palembang, banyu. Jadi Muhammad itu seketika dilarikan ke dalam bahasa Arab. Kalau bawa ke Indonesia kan orang bawa sifat. Apa sifatnya? Ahmad, Arab. Di Indonesia kan terpuji. Kan begitu. Nah, ini yang sering mengelabui pemikiran. Makanya tidak bisa beragama itu lihat-lihat saja, dengar-dengar saja, tampung-tampung saja, iya-iya saja, tidak bisa. Nah, guru besar cak mananya wajib kita bertanya. Jangankan guru besar, Allah aja harus ditanya. Rasul harus ditanya, Nabi harus ditanya. Kenapa? Karena Allah tidak suka melihat kita menerima tanpa pengetahuan. Allah tidak suka nengok kita menerima tanpa pemahaman, apalagi melakukannya. Ngapa kamu kalau sudah sholat, Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri, cak iko, pusat muka. Ya kami tengok orang-orang cak itu kan, haha, ya kan Pak? Kita kan begitu. Nah, Allah tidak suka cak itu. Jangankan mengiya-iyakan cerita, apalagi mengamalkannya, Allah tidak suka. Harus paham. Kenapa? Seketika kita sholat menyatukan rasa dengan Allah dan Rasul, itu sejatinya. Tapi sebelum itu, kita dilatih untuk syariat. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Itu yang pertama. Sampai di Masjidil Haram, kamu ambil sebagian makam Ibrahim, kamu sholat di situ. Setelah itu, di situ ada Ka'bah, kau sembah Tuhan rumah itu. Di Ka'bah ada Hajar Aswad, tempat keluar masuknya roh dari Baitullah masuk ke dunia, ke kandungan maknya, ke tubuhnya, ke hatinya, pasti lewat Hajar Aswad. Posisinya di situ. Balik nanti jangan lupa, baliknya ke situ juga. Makanya tempat titik itu perlu diistilamkan. Bismillah, biiznillah, bismillah tawakkaltu Allah, bismillah Allahu akbar, Allahu akbar. Terasa, tersentuh, cium. Kenapa? Nak cium batu ikut ke situ tu nanggung Pak, beribu beratus orang cik ikut tidak mampu gitu.
Itu di Mekah Pak Cak ini. Iya Pak Cak ini di Mekah. Apalagi di Bengkulu. Tapi jangan Cak ini pula. Nanti kata orang, nah Pak Cali sebenarnya ngaji dengan Pak Abu lah lain-lain gaya. Nah, Pak Wel juga, Pak Arif juga lah stop seperti ini. Makanya kita tidak pakai Cak ini, cukup. Nah, kalau bagus istilah kita Pak, ini baun kesturi Pak, baun ajar aswad itu. Gitu. Itu kehendak Allah. Itu kehendak Rasul. Jangan ikut-ikut Pak tanpa kita paham. Nah, jadi balik kepada cerita Muhammad Rasul tadi. Di zaman Adam dia ada sampai zaman Isa. Kisah Musa tadi menunjukkan itu yang mengatakan sesungguhnya aku adalah Allah. Bukan dia itu Allah, dia mengatakan kata Allah. Dia itu mengatakan kata Allah kepada Musa. Oleh karena itu kau sembah aku. Kata siapa? Kata Allah. Dalam sholat nanti kau ingat aku. Kata siapa? Kata Allah. Bisa mengingat Allah? Tidak bisa. Berarti sebatas aku loh. Aku adalah sifatnya Allah. Allah gaib, aku gaib. Makanya aku diberi tubuh. Gayanya seperti ini. Artinya Muhammad itu sudah ada. Sebelum Adam dia sudah ada. Zaman Adam dia sudah ada. Zaman Musa dia sudah ada. Terakhir dia muncul di zaman Muhammad Nabi bin Abdullah dalam bentuk tubuh yang baru. Dan jangan lupa, dia tetap berjalan dan berjalan hingga zaman kita hari ini. Nah, kalau ada pengemis, hati-hati. Kalau ada orang-orang aneh-aneh, hati-hati. Siapa tahu itu Rasul. Cuma fisiknya itu aneh-aneh. Makanya enak kalau kita orang baik. Nak buruk orang itu, nak elok orang itu, nak bajingan di hati kita rasa sayang ada. Rasa kasih ada. Tidak bahaya nian. Tapi dapat kita yang membedakan orang, babak belur. Kenapa babak belur? Contoh. Nah ini cerita orang Bengkulu yang saya tidak melihat. Saya tidak mendengar dan saya tidak ada pada posisi kejadian. Ini cerita orang Bengkulu. Hukumnya bisa diiyakan, bisa ditidakkan. Bisa diiyakan, bisa ditidakkan. Tapi ini mutawatir. Kenapa? Karena hampir semua orang Bengkulu mengakui. Terutama orang yang hidup pada zaman itu. Dulu ada kejadian di kampung Cina. Kalau salah itu arah-arah ke pantai itu Pak. Orang buka rumah makan. Jadi ada orang datang situ minta makan, Pak. Tidak dikasih. Bahkan terkesan dicerca, dicaci. Nah, tidak lama tuh dia pergi ke tempat yang lain. Dikasih makan, dikasih minum, diistimewakan. Nah, apa yang terjadi? Malamnya terbakar. Ini cerita Bengkulu, Pak ya. Waktu itu terbakar, rumah yang ngasih makan tadi tidak terbakar. Ini cerita Bengkulu. Tapi saya pernah lihat di YouTube. Bukan ini bukan Bengkulu, di YouTube, di sebuah negeri di Jawa. Mungkin Bapak pernah nengok YouTube. Ada di sini terbakar, belakang terbakar. Cuma rumah itu tidak. Kenapa? Karena rumah itu sering memberikan orang makan. Pernah dengar itu Pak? Bapak cek nanti di YouTube. Sering menolong orang. Pasti ada yang ngajarin. Siapa itu? Orang yang pertama mengajari itu biasanya bukan orang biasa. Siapa beliau? Boleh jadi Rasul itu. Boleh jadi. Termasuklah pengalaman kita menyampaikan kajian-kajian. Tidak ada di kitab Quran, tidak ada di hadis, tidak ada di buku-buku. Tapi kita bisa menceritakan itu dan akal orang sulit menolak. Karena kita bertemu dengan beliau. Karena ditunjukkannya. Bapak buka surat Al-Isra ayat 1.
Subhanallazi. Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hailahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, surat Al-Isra ayat 1, surat nomor 17, Pak. Dari surat ini, ayat ini muncul beribu-ribu hadis yang menceritakan tentang Isra wal Mi'raj. Ya kan, Pak? Kalau ada cari Isra wal Mi'raj pasti orang baca ayat ini. Dan keluar hadis-hadis yang mendukung cerita itu. Walaupun hadis itu kadang-kadang tidak sinkron juga dengan ayat ini. Dikatakan Maha Suci Allah memperjalankan Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diberkati untuk dipeliharakan ayat-ayat kepada Muhammad. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu yang diketahui selama ini, itu kita pahami selama ini. Tidak kita sadari berdasarkan ayat ini keluar ribuan hadis yang mendukung cerita. Cerita itu tidak sinkron. Mana ada kata Allah di situ? Tidak ada. Ada Allah di situ, Pak Charlie? Ada enggak? Tidak ada kan? Ada kata Muhammad di situ? Tidak ada. Maha suci dia yang memperjalankan hambanya, bukan Muhammad, hambanya. Dari mana? Masjidil Haram. Nah, pada saat ayat ini keluar, apakah Masjidil Haram itu sudah ada? Masjid itu artinya tempat sujud. Sholat baru diambil, kok tempat sujudnya sudah ada? Kita tunjuklah yang sekarang itu. Ternyata yang sekarang itu, waktu itu, kuil. Dalam Ka'bah ada 4 patung, Lata, Manat, Hubal, Uzza. Di sekelilingnya ada 360 patung. Tempat mereka minum-minum, main perempuan. Apa itu tempat sujud yang mulia pada saat itu? Dikatakan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada di zaman Nabi Sulaiman, dihancurkan oleh Nebukadnezar di zaman Umar bin Khattab, dibangun oleh beliau. Artinya di zaman Nabi Muhammad masjid itu belum ada. Lalu kenapa hadis-hadis ini keluar? Ini siapa yang mengeluarkan ini? Kalau kita rajin nyampaikan cerita ini waktu di mimbar-mimbar, siapa yang mengeluarkan ini? Jadi Quran nomor 1, Pak, hadis nomor 2. Kalau Quran 1000%, kalau hadis kelak dulu. Itu maksud saya itu, Pak. Siapa yang mengeluarkan hadis-hadis ini? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, macam-macam itu. Udah tambah seru kerja kita, Pak. Jangan sampai Quran dikalahkan oleh hadis, karena Quran itu adalah wahyu. Benar kata Pak Wel tadi. Seketika Muhammad itu mendapatkan wahyu, artinya Allah dan Rasul berkata, via Muhammad dia gemetar, berkeringat, dicatat oleh sahabat. Kalau ada orang nulis-nulis, jangan, kata Nabi, bahaya, nanti bercampur-campur. Makanya Quran itu 1000% oke. Kalau hadis nanti dulu. Walaupun hadis ini populer. Siapa mengatakan tidak populer, Pak? Setiap 27 Rajab ya? Acara apa? Isra Mi'raj diceritakan oleh Ustaz. Dari mana Ustaz dapat cerita? Hadis Nabi. Allah memperjalankan Muhammad, membedah dadanya, begini dan begitu. Sementara Quran tidak cerita itu. Ini gimana nih Pak Abu? PR umat Islam sedunia. Nah, nanti kita buka rasio jadi akhir cerita yang lain gitu.
Kalau malam ini jangan, kelak habis pula waktu Pak Charlie. Tidak sempat kita makan risuk itu. Nah, jadi itu Pak. Itu makanya adinu wal aklu la dinu liman la akla. Agama itu akal. Tidak ada agama itu pada diri seseorang kalau akalnya tidak berfungsi untuk meliti ajaran. Karena maha suci dia. Dia itu siapa? Yang memberikan hambanya. Siapa hambanya? Di malam hari. Nah, itu. Diberkati. Apa itu diberkati? Masjidil Haram. Udah ada waktu itu. Belum ada. Masjidil Aqsa. Belum ada. Nah, itu. Linuriyu min ayatina. Disitulah akan kuperlihatkan kepada mereka yang datang tentang kisah ayat. Makanya saya menghimbau kepada semua ulama, kiai, ustadz, tolonglah datang ke tempat itu supaya dibukakan cerita ayat ini. Di dunia ini sudah banyak tipu-tipu, jangankan di luar agama, di dalam agama itu sendiri banyak tipu-tipu. Bukan dalam agamanya, bahkan di hadis itu sudah banyak tipu-tipu. Makanya ada hadis sahih, ahad, hasan, ada doif, ada yang palsu. Bahkan kata Pak Wel tadi, Bukhari itu setelah dia mengumpulkan jutaan hadis, ribuan dia buang. Ternyata banyak tidak pas. Tidak pas dengan kisah dan cerita, bahkan tidak pas dalam akal fikir. Yang dia anggap itu pas pun setelah dipelajari, tidak pas juga. Seperti yang kita bahas malam ini. So begitu ayat berbunyi, siapa yang mengajarkan Muhammad begini, Muhammad begitu? Siapa? Apakah benar Muhammad menceritakan itu? Allahu a'lam, kata Buya Syakur. Ya Pak ya. Nah, ya kita bukan berarti mengalihkan akidah kepercayaan masyarakat terhadap hadis. Hadis tetap. Tanpa hadis kita tidak bisa memahami Quran itu dengan baik dan tepat. Tapi perlu hati-hati. Karena tidak semua hadis itu bisa diiyakan. Walaupun mereknya Bukhari Muslim. Karena akal kita adalah alat penyaring semua itu. Nah, di tempat itu kuperlihatkan cerita ayat. Nah, datanglah kita ke tempat itu. Di mana itu, Pak? Di Masjidil Haram. Di mana itu, Pak? Masjidil Aqsa. Yang di Palestina, Pak? Bukan. Orang lagi belagu di situ, nanggung gitu. Yang di Arab itu, Pak? Bukan. Di tempat sujud yang mulia. Ah, itu. Di situ kita sujud pertama kali. Alastu birabbikum, adakah tidak aku dengan Tuhan kamu? Kata siapa? Kata sifat Allah. Kata wujud serta Allah, kata Rasulullah. Akhirnya kita mengatakan bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kami. Maka semua roh sujud. Tempat sujud itu disebut dengan masjid. Apa ucapan kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Tapi yang kulihat saat ini, yang kudengar saat ini, yang kuhadapi saat ini, bukan Allah, melainkan utusan bernama ia dengan nama Muhammad. Itu pun mempermudah paham. Karena waktu itu nama beliau belum Muhammad. Siapa? Alhamdulillah. Nama beliau Alhamdulillah waktu itu. Ada talak situ. Tapi metodenya benar. Masjidil Haram sekarang. Duduklah di rumah. Ya, sebelum kita kan bangun jam 2 tuh. Mandi, berpakaian bagus, siapkan sajadah, hadapkanlah wajah ke Masjidil Haram Mekah, itu benar. Tepatnya Ka'bah, ada Maqam Ibrahim. Tapi ingat, itu hanya sebatas pandangan yang masih bisa dipandang. Tapi masuklah ke dalam rasa tersendiri, itu namanya alam pemikiran, gelombang pemikiran, samudera pemikiran. Menyelamlah ke situ, kan diperlihatkan. Apa yang kita tanyakan diperlihatkan. Makanya kita dilarang membuka aib saudara. Kelak duit Pak Charlie diambil kawan, tak ada ngaku, datang ke situ dikasih tahu Pak, yang ambil itu Pak Abu. Tapi Pak Charlie tidak boleh menceritakan aib saudara, dikunci Pak. Seketika Pak Charlie tanyakan ke saya, ceritakan ke orang, dibatalkan ilmu itu. Besar risikonya. Maka cerita Perdi Sambo itu kalau dibawa ke sini gampang, Pak. Tapi kita dikunci oleh Allah, tidak boleh membuka aib saudara. Satu, kedua, tidak boleh melukis. Haram. Dikira melukis yang ini. Bukan, ini apa masalahnya? Tidak boleh melukis apa yang kamu lihat saat itu.
Nanti kamu akan bertemu dengan Rasul, wujud serta Allah. Kamu lukis pula. Jangan. Walaupun nanti yang tampak itu sosok. Haram hukumnya. Di situ. Disitulah dijelaskan Pak. Semuanya. Makanya kita bisa membaca atau tidak tentang Quran hadis, tentang catatan-catatan. Kalau kita tahu trik ini bisa. Karena Adam sampai Muhammad tidak cerita bacaan, tidak cerita tulisan, tapi cerita pengalaman. Kenapa? Dia tahu tempat mencari cerita. Dari siapa? Dari yang membuat cerita. Siapa itu? Allah dan Rasulnya. Makanya dari A sampai Z, Muhammad Nabi bin Abdullah bisa menceritakan. Kenapa? Karena yang berbicara itu Allah melalui Rasul pian Nabi Muhammad. Jangan dikatakan Muhammad ini nabi palsu, kitabnya ceplakan, agama ini tidak benar, macam ada. Itu cerita Pak. Itu aja dulu untuk sementara di session pertama. Mungkin kita akan sampaikan cerita yang lain di session kedua. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah sambungannya ada pada video yang berikut. Mudah-mudahan hari Rabu minggu depan kita akan sambung cerita ini. Itu saja dulu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.